Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi adik-adik dengan ruang matematikaku untuk belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang statistik. Bagian pertama kita akan belajar menyajikan data dalam tabel. Berbicara tentang data, di sini ada beberapa contoh kegiatan pendataan, misalnya pendataan kasus positif COVID-19 di Kecamatan X misalnya ya. Kemudian pendataan penduduk Indonesia yang kita kenal dengan sensus penduduk ya. Ada juga misalnya pendataan daya serap sebuah mata pelajaran ya. Mungkin kegiatannya adalah penilaian harian apel kimia kelas 10 MIPA 1 misalnya ya. Kegiatan-kegiatan itu pasti ada kegiatan perencanaan. Jadi tujuannya apa itu pasti sudah ditetapkan. Kemudian ada pengumpulan data, entah itu dengan angket atau mungkin observasi. Kalau memang itu tes, misalnya ada soalnya ya. Nah, hasil dari pengumpulan itu pasti untuk disajikan ke pihak lain. Nah, di sini nanti kita belajarnya di bagian ini ya, penyajian data ini ya. Untuk waktu yang akan datang kita mungkin bisa di pengolahan data. Nah, untuk penyajian data, setelah data dikumpulkan, awalnya dalam kondisi acak atau kita sebut dengan data mentah ya. Misalnya kita ambil saja contoh hasil penilaian akhir semester genap tahun 1920 matematika kelas 11. Jadi data tersebar acak ya, belum urut. Nah, di sini kita akan kesulitan. Misalnya ingin mengetahui nilai yang terendah atau yang tertinggi agak sulit ya. Atau mungkin kita ingin mengetahui banyaknya siswa yang mendapatkan rentangan nilai tertentu. Ini juga agak sulit. Rata-ratanya, jadi paling banyak di nilai berapa itu agak sulit. Sehingga kita perlu menampilkan data dalam sebuah tabel atau sebuah grafik. Untuk video kali ini, kita akan belajar menampilkan data dalam sebuah tabel. Tabel yang dimaksud di sini kita sebut dengan tabel distribusi frekuensi. Distribusi artinya adalah sebaran, kemudian frekuensi adalah perulangan atau banyaknya ya. Oke, kita akan melihat kembali data hasil penilaian tadi sebanyak 40 nilai siswa. Langkah-langkahnya untuk membuat tabel distribusi kelompok adalah yang pertama, kita harus tentukan rank atau jangkauan data atau C, yaitu kita akan mengurangi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan banyak kelas interval atau K, yaitu 1 ditambah 3,3 kali log N. Berikutnya, kita akan menentukan juga panjang kelas atau P, yaitu ring dibagi dengan banyak kelas. Ya. Untuk data kita ini, kita akan coba hitung jangkauannya, yaitu kita telah mengamati nilai terbesarnya adalah 94 dan nilai terkecilnya adalah 33. Maka kita tuliskan 94 dikurangi 33 yaitu 61. Kemudian yang kedua adalah K, banyak kelas, yaitu kita gunakan rumus 1 ditambah 3,3 kali log 40. Karena ini banyaknya datum 40 sehingga hasilnya adalah 6,3, kita bulatkan ke atas yaitu 7. Berikutnya panjang kelas atau P, yaitu 61 dibagi 7. Jangkauan dibagi dengan banyak kelas. 61 dibagi 7 adalah 8,7, kita bulatkan menjadi 9. Oke, sehingga kita sudah punya sekarang banyak kelasnya 7 dan panjang kelasnya 9. Maka kita akan siapkan tabelnya. Sebanyak 7 baris setelah judul kolom ini ya. Ini nanti tempatnya kita menulis kelas-kelas interval. Baik, sekarang kita mulai dengan menulis kelas pertama. Kita mulai dengan menentukan batas bawah kelas pertama. Kembali ke nilai terkecil tadi, yaitu 33, kita bisa gunakan sebagai batas bawah. Atau nilai yang kurang dari 33 boleh. Yang jelas, semua datum di sini nanti harus masuk ke kelas-kelas sebanyak 7 macam ini ya. Kita coba gunakan 32 untuk batas bawah kelas pertama sehingga kelasnya kita ketemukan 32 sampai 40. Karena di sini panjang kelasnya adalah 9.
Jadi mulai dari 32, 33 sampai 40 itu sebanyak 9 datum ya. Nah, kemudian kelas berikutnya, kalau batas atas kelas sebelumnya 40, maka batas bawah kelas berikutnya adalah berikutnya, yaitu 41. Dengan cara yang sama, ada 9 datum harus masuk di kelas ini, maka di sini batas atasnya adalah 49. 41, 42 sampai 49. Dan seterusnya dengan cara yang sama, kita tulis semua kelas sampai sebanyak 7 kelas. Nah, sekarang kita akan mulai mengisi berapa banyak datum untuk setiap kelasnya. Kita akan gunakan turus ya, dan kita menandai setiap data yang kita sudah tuliskan di turus di sini, kita urut saja sehingga tidak ada yang terlewat atau terulang. Jadi misalnya, mulai data yang pertama ke arah bawah ya, 42, kita turus di kelas yang kedua. Kemudian berikutnya 56 di kelas yang ketiga. 33 di kelas yang pertama. 58 di kelas yang ketiga lagi. Dan seterusnya dengan cara yang sama, kita mau ambil 22 saja, 45, 62. Mungkin kita bisa cepatkan bagian ini. 65. Oke, sudah selesai kita membuat turusnya. Kita sekarang bisa menulis frekuensi masing-masing kelas, yaitu 2, 4, 7, 8, 10, 6, dan 3. Jadi seperti ini cara membuat tabel distribusi kelompok dari data yang mentah tadi ya, sehingga bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Masih di tabel yang baru saja kita buat, kita akan mengenal istilah-istilah yang ada di tabel distribusi frekuensi kelompok ini ya. Yang pertama adalah interval kelas, atau bisa juga disebut kelas begitu saja. Ini ada 7 kelas, berarti ini kita sebut dengan interval kelas ke-1, kemudian interval kelas kedua, interval kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas ke-6, dan interval kelas ke-7. Ya, jadi ini kelasnya interval kelas ke-1 misalnya kita sebut 32 sampai 40 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita kenal juga batas kelas. Batas kelas di sini ada 2 macam, yaitu batas bawah BB atau batas atas BA. Jadi batas bawah kelas pertama adalah 32, batas bawah kelas kedua adalah 41 dan seterusnya. Jadi ini ya, jadi ini batas bawah. Kemudian batas atas yang sebelah kanan ini ya. Nah, itu batas atas. Kemudian di sini ada tepi kelas, juga ada 2 macam. Tepi bawah atau TB dan tepi atas atau TA. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi setengah dari satuan terkecil. Jadi kalau di sini tidak ada pecahan, berarti satuan terkecilnya adalah 1. Sehingga misalnya kita akan menentukan tepi bawah kelas pertama, berarti di sini 32 dikurangi setengah. Ya. Jadi 31,5. Ya, itu adalah tepi bawah kelas pertama. Sedangkan tepi atasnya, berarti batas atas ditambah setengah dari satuan terkecil, yaitu 40 ditambah setengah, yaitu 40,5. Nah, itu adalah tepi bawah dan tepi atas suatu kelas. Jadi ini tadi tepi bawah dan tepi atas untuk kelas pertama ya. Untuk kelas-kelas yang lain bisa dicari dengan cara yang sama. Kemudian panjang kelas, meskipun tadi sudah membicarakan panjang kelas yang kita peroleh dengan rumus, namun di sini panjang kelas jika kita diberikan sebuah tabel distribusi frekuensi, yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi contohnya panjang kelas pertama adalah 40,5 dikurangi 31,5, yaitu 9 ya. Dan panjang kelas di sini sifatnya adalah sama. Jadi ke-7 kelas ini panjang kelasnya adalah 9.
Kemudian nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas dirumuskan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Misalnya ini nilai tengah kita sebut XI ya. X1 untuk nilai tengah kelas pertama berarti 32 ditambah 40 dibagi 2, yaitu 36 ya. Nah, itu untuk nilai tengah kelas pertama. Nilai tengah kelas kedua sama caranya, 41 ditambah 49 dibagi 2, yaitu 45 ya, dan seterusnya. Ini adalah nilai tengah setiap kelas. Sekarang contoh pembacaan data dalam tabel distribusi frekuensi ini adalah misalnya berapa siswa yang mendapat nilai dari 77 sampai 85. Nah, seperti yang disampaikan tadi, dengan tabel kita akan lebih mudah membaca datanya, yaitu kita dapat langsung melihat tabelnya di sini, yaitu 6. Oke. Nah, sekarang berikutnya, misalnya berapa persen siswa yang mendapat nilai dari 41 sampai 49. Berarti kita memperhatikan kelas kedua ini ya. Nah, karena di sini persen, berarti kita butuh satu kolom lagi yang kita sebut dengan frekuensi relatif. Ya, kita dapat menghitung dengan cara frekuensi kelas itu dibagi dengan jumlah frekuensi kali 100%. Jadi didapatkan 10% ya. Nah, jadi di sini 10%. Nah, kalau kita ingin melengkapi semua kelas dengan frekuensi relatifnya, misalnya di sini kelas pertama berarti 5%, kemudian kelas ketiga 17,5%, kelas keempat 20%, dan seterusnya. Oke. Sekarang yang ketiga, misalnya berapa siswa yang mendapat nilai kurang dari 68. Nah, di sini kurang dari 68 berarti semua frekuensi kelas ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 ya. Nah, di sini harus kita jumlah. Nah, di sini nanti akumulasi ya. Begitu pula untuk yang nomor 4 ini, berapa siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 50. Ini juga akumulasi. Nah, sekarang kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Dari tabel yang tadi, di sini ada 2 macam, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk kelas pertama di sini, maksudnya adalah banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari sama dengan 40, batas atas ya, yaitu 2. Untuk berikutnya berarti kita bacanya adalah banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari sama dengan 49. Artinya nilai 49 ke bawah ya, jadi mulai dari 32. Sehingga frekuensi kumulatifnya didapat dari menjumlahkan frekuensi kelas pertama dan frekuensi kelas kedua, yaitu 2 ditambah 4, 6. Untuk kelas ketiga, di sini banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari sama dengan 58. Berarti kita jumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 7. Nah, karena tadi 2 ditambah 4 sudah akumulasi di kelas kedua 6 ya. Berarti untuk yang kelas ketiga tinggal 6 ditambah 7 di sini, yaitu 13. Berikutnya 13 ditambah 8, 21. Dan seterusnya. Di sini 37 tambah 3, 40. Frekuensi kumulatif kelas terakhir sama aja dengan jumlah frekuensi seluruhnya ya. Nah, sekarang untuk frekuensi kumulatif lebih dari, berarti di sini kita bacanya adalah banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari sama dengan batas bawah ya. Berarti di sini banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 32, yaitu seluruh siswa ya, yaitu 40. Untuk kelas kedua, kita membacanya adalah banyaknya siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 41. Artinya, seluruh siswa dikurangi frekuensi kelas pertama, yaitu 40 dikurangi 2, 38. Ya, dan seterusnya. Berarti di sini kelas ketiga, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 50, yaitu 38 dikurangi 4, yaitu 34. Dan seterusnya di sini 34 dikurangi 7, kemudian 19, 9
kurangi 6, 3. Jadi ini sama, berarti betul ya. Nah, sekarang arti dari frekuensi kumulatif kelas kelima di sini, misalnya ya, berarti banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 68, yaitu sebanyak 19 siswa, ya, begitu. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan relatif, masing-masing frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi kali 100%. Ya, nanti kita isikan di pertanyaan saja. Misalnya, berapa siswa yang mendapat nilai kurang dari atau sama dengan 76? Berarti di sini ya, kurang dari atau sama dengan 76. Berarti jawabannya adalah 31. Oke. Kemudian berapa persen siswa yang mendapat nilai kurang dari atau sama dengan 58? Jadi 13 dibagi 40 kali 100%, yaitu kali 2,5, 32,5%. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, berapa siswa yang mendapat nilai lebih dari 76? Nah, berarti di sini ya, lebih dari 76 berarti ini. Sama aja dengan lebih dari sama dengan 77. Arti dari pertanyaan ketiga ini yaitu 9 ya. Nah, kemudian yang terakhir, berapa persen siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 77? Nah, berarti kita tinggal menghitung 9 dibagi 40 kali 100%. Yaitu ini ke 100 kali 2,5, 9 kali 2,5 adalah 22,5%. Nah, ini adalah beberapa contoh pembacaan data setelah data mentah tadi kita tuangkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Untuk penyajian data dalam tabel kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan di penyajian data dengan grafik di video yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.